Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu calon penghuni surga, sudah ada yang hadir belum? Kita mau mengadakan live siaran langsung dari tempat kita biasa mengadakan kelas tatap muka, yaitu di rumah saya. Biasanya saya dipanggilnya Umi Lia ya. Untuk yang belum kenal dengan sekolah ibu, belum familiar dengan komunitas sekolah ibu, kita biasanya mengadakan kelas tatap muka setiap hari Sabtu sore di rumah saya. Lebih banyak ngobrol-ngobrol serunya sih ya, diskusi-diskusi seru, membahas tentang masalah anak-anak terutama, kemudian masalah keluarga, terus masalah tentang diri kita sendiri sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang anggota masyarakat yang harus melaksanakan semuanya secara bertanggung jawab. Nah itu, jadi ngobrol yang seru dan juga insya Allah bermanfaat. Cuma sayangnya di kondisi yang sekarang ini kita harus menghadapi keadaan di mana kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, terutama dari wabah COVID-19 ya, yang sekarang ini juga sudah gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu program social distancing, yang akhirnya kelas tatap muka yang biasanya rutin kita lakukan sudah sejak berdirinya sekolah ibu, yaitu 3 tahun yang lalu, harus berhenti dulu dan dilaksanakan dengan dalam bentuk kegiatan online, mulai dari kelas online lewat grup Telegram kita, dan sekarang saya lagi nyoba nih live lewat Facebook. Jadi untuk ibu-ibu dari komunitas sekolah ibu yang sudah biasa hadir di kelas tatap muka, yang siapa tahu kangen sama saya dan ingin ingin dengar suara saya lagi langsung, bisa langsung hadir di sini ya. Bisa langsung kasih jempol, bisa langsung kasih komen, bisa langsung ikut chat di bawah itu ya, insya Allah. Nah ini perdana saya nyoba untuk mengadakan live langsung di Facebook. Soalnya kebetulan teman-teman kita anggota komunitas sekolah ibu kebanyakan medsosnya punya Facebook ya. Ketahuan ya usianya berapa, berarti angkatannya. Nah selanjutnya di live perdana kita ini mungkin saya nggak banyak memberikan materi yang berat ya. Karena ini perdana, saya juga masih agak-agak demam panggung, kelihatan kan ya demam panggungnya. Jadi saya hanya ingin mengajak ibu-ibu semua yang hadir di sini terkait dengan kondisi kita sekarang yang harus stay at home, social distancing, dan banyak-banyak bersih-bersih, jaga kesehatan menghadapi wabah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan semua kita bisa selamat melalui ini, dan mudah-mudahan wabahnya cepat segera berlalu. Dan saya sangat berharap banget Ramadan ini kita bisa melaluinya dengan hikmat, dengan khusyuk, dan kalau bisa juga akhirnya bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti sedia kala ya. Itu harapan kita semua sih sebetulnya, insya Allah, amin. Dan terkait dengan wabah yang sedang kita hadapi sekarang ini, kalau bagi para ibu, isu yang paling terasa buat kita adalah anak-anak belajar di rumah. Nah, itu sudah pasti. Ada banyak cerita yang saya dengar, dan saya juga nggak mengalami sendiri karena anak-anak saya juga harus akhirnya belajar di rumah. Dan ceritanya itu hampir sebagian besar modelnya adalah lebih kepada ketidaksiapan kita ya sebagai seorang ibu untuk full menjadi pengganti guru di sekolah. Dan itu sebenarnya bisa dimaklumi sih, karena kan kita
nggak semuanya punya latar belakang pendidikan, sarjana pendidikan ya, tidak punya latar belakang keguruan. Kemudian juga kita juga tidak punya skill yang biasanya dibekali kepada para guru untuk menghadapi anak didik harus seperti apa. Kemudian kalau biasanya kita belajar di rumah kan kita nggak ada kurikulum, kita nggak perlu belajar menyesuaikan kurikulum, tapi ini ketika kita belajar di rumah kita juga harus menyesuaikan kurikulum yang diberikan guru dengan soal-soal, dengan materi-materi, dengan tugas-tugas yang diserahkan ke anak-anak, yang kemudian kadang-kadang begitu kita membaca tugasnya bingung sendiri kita mau mengajarinya, atau apa ya, kayak seperti ada kekhawatiran ketika kita mengajari anak-anak itu adalah kekhawatiran yang hampir semua ibu mungkin merasakannya, yaitu kita sering menghadapi di lapangan. Kalau kita langsung menghadapi anak kita dalam kondisi belajar dengan pelajaran sekolah, kemudian kita melihat anak-anak kita itu lambat dalam menerima pelajarannya, kita sering jadi mudah emosi ya. Kemudian juga akhirnya lebih banyak menyalahkan si anak kalau dia itu terus tidak bisa belajar secepat yang kita harapkan, karena pasti semua ibu kepinginnya punya anak yang pinter deh, ya kan ya. Dan justru sebetulnya di saat seperti itu yang paling ditakutkan dari seorang ibu adalah menghadapi realita itu, menghadapi kenyataan bahwa dia harus mengajarkan anaknya sendiri dengan harapan yang sangat tinggi. Sementara beda dengan guru. Guru ketika mengajarkan anak dengan berbagai latar belakang, dia sudah siap bahwa anak didiknya itu akan berbeda-beda tingkat kecerdasannya, berbeda-beda daya tangkapnya. Jadi guru pun tidak akan memaksakan anak untuk semuanya sama, sebetulnya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang tua sendiri menghadapi anak kita, kemudian kita lihat anak kita ternyata setelah kita lebih banyak belajar di rumah, kemudian anak kita ternyata kayaknya susah ya diajarinya, misalnya seperti itu akhirnya malah membuat beban ya buat orang tua. Kemudian mereka merasa sedih, sebetulnya lebih kepada sedih karena kok anak saya kok seperti ini dan sebagainya. Itu kenapa hampir kebanyakan ibu, bahkan kadang-kadang ibu juga merasa jadi dituntut, kok anaknya kurang ya, pasti ada yang salah dengan ibunya, padahal itu kan bukan jadi kesalahan kita ya, itu kan memang sudah seperti itu anak yang harus kita terima. Dan akhirnya itu kenapa kebanyakan para orang tua kemudian lebih suka mendelegasikan belajar anak-anaknya itu kepada orang lain, kepada guru privat, kepada bimbel, karena seperti ada ketidaksiapan dalam mental mereka untuk melihat kenyataan bahwa seperti ini loh anaknya, seperti ini loh kemampuan dasar alamiahnya anak kita, seperti ini loh, kayak gitu. Mereka maunya terima jadi ya, terima beres bahwa anak saya sudah harus bisa ini kayak gitu, tanpa ingin tahu prosesnya sampai mereka bisa. Dan sebetulnya tidak ada cara lain loh untuk bisa mengenal anak kita lebih dalam kecuali dengan menemani ya, saya bukan bilang mengajari, kecuali dengan menemani mereka belajar. Itu sudah sering berulang kali saya sampaikan kepada ibu-ibu di sekolah ibu, dan mungkin udah pada hafal semuanya dengan kata-kata saya bahwa temani anak belajar. Dengan ada atau tidak adanya program belajar di rumah seperti sekarang, seharusnya sih kalau dengan ada program belajar di rumah jadi tambah hikmahnya ya buat kita.
jadi harus menemani anak belajar di rumah, apalagi mereka yang work from home. Itu berkah banget, jadi bisa tambah ada waktu kan sebetulnya dengan anak-anak. Temani anak-anak belajar di rumah, tidak harus ngajarin, dan bahkan justru kalau perlu tidak harus banyak berkomentar, kecuali mereka meminta pertolongan dengan bertanya, kalau yang ini gimana caranya, baru kita coba bantu. Tapi kalau mereka masih bisa mengerjakannya sendiri dan mereka sedang berusaha untuk mengerjakannya sendiri, cukup di dekatnya saja sambil memperhatikan bagaimana cara mereka menyelesaikan satu soal, bagaimana cara mereka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Tapi menemani itu adalah bagian yang diperlukan. Jangan berarti ketika anak-anak sudah bisa mengerjakan soalnya sendiri, nggak perlu lagi kehadiran kita. Justru kehadiran kita itu sangat diperlukan, karena kemudian keberadaan kita di samping anak kita yang sedang belajar itu memastikan kita bisa mengenal sifat dasar alamiah anak kita dalam belajar. Dan belajar itu adalah skillnya manusia ya, kemampuannya manusia dibanding makhluk lain. Dan kalau kita melihat anak kita belajar, itu sebetulnya seperti kita melihat anak kita nanti kalau sudah dewasa akan seperti apa cara dia mengatasi masalah. Itu bisa kelihatan dari caranya dia belajar sendiri. Itu makanya waktu anak-anak lagi belajar, jangan terlalu banyak dikomentari, jangan terlalu banyak dikritik. Kalau perlu malah bukan jangan terlalu banyak, jangan sama sekali dikomentarin, jangan sama sekali dikritik. Sebentar-sebentar dibilang ini jawabannya salah, sebentar-sebentar dibilang ini tulisannya kekecilan, ini tulisannya nggak bagus, dan sebagainya. Biarkan saja mereka menyelesaikan sebisanya mereka menyelesaikan. Kalau sampai mereka butuh bantuan, baru kita bantu. Tapi juga jangan buru-buru memberi bantuan sebelum mereka meminta bantuan. Kita ingin mereka belajar dan menjadi mandiri, dan mereka tahu ketika mereka belajar ibunya selalu menemani. Itu sih yang lebih penting. Jadi akhirnya dalam kehidupan nyatanya di masa yang akan datang ketika mereka dewasa, mereka tahu mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, tapi mereka tahu kasih sayang ibunya akan selalu menyertainya. Seperti itu sih secara harfiah. Jadi sebetulnya ini adalah belajar dari rumah di kesempatan kita kali ini, di saat kondisi wabah yang sebetulnya memprihatinkan ini. Ada hikmahnya yang bisa kita petik sebagai seorang ibu, yaitu untuk bisa menemani anak kita belajar lebih lama, untuk bisa lebih mengenal anak kita dari gaya belajarnya itu, dan kemudian untuk bisa menahan mulut, karena sebetulnya yang paling dikhawatirkan dari kita adalah bukan banyaknya yang paling bisa, maksud saya yang paling bisa didengar anak itu, yang paling bisa membentuk anak itu bukan banyaknya nasihat yang kita berikan, bukan banyaknya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi justru dari kata-kata terbaik yang bisa keluar dari mulut kita. Jadi kalau kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Itu untuk anak-anak kita. Dan di saat mereka lagi lebih banyak di rumah bersama kita seperti saat ini, berarti kata-kata kita ini jadi lebih sering terdengarkan oleh mereka ya seharian. Dan itu artinya di kondisi seperti sekarang ini, sebagai ibu harus lebih mawas diri lagi, menahan bicara. Hampir sama seperti Ramadan, kayaknya Ramadan jadi sudah datang lebih awal ya, karena kita jadi menahan diri, lebih banyak menahan diri, lebih banyak menahan bicara, supaya anak-anak juga lebih betah di rumah, ibunya nggak ngomel-ngomel terus ibunya nggak kebanyakan ngasih nasihat, karena buat anak-anak kehadiran ibunya aja udah nasihat itu loh sebetulnya. Gak usah banyak-banyak ngomong. Justru kalau kita banyak-banyak ngasih nasihat, udah bosan mereka melihat kita aja udah jadi nasihat buat mereka sebetulnya. Ntar di masa depan mereka harus seperti apa itu udah kelihatan dari ibunya kan ya.
apa dari apa kita hidup sekarang ini itu kan udah jadi nasihat buat mereka. Sebetulnya kehadiran kita udah jadi nasihat buat mereka. Oh nanti saya di masa depan harus seperti ini, oh nanti saya harus seperti ini, kayak begitu lah. Itu sebenarnya sudah ada kok di pikiran mereka tanpa perlu kita banyak bicara kepada mereka, insya Allah. Ya kayaknya kelamaan nggak ya, saya sudah bicara berapa lama ya? Ya, ibu-ibu terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa sering-sering ketemu lagi di media seperti ini, bisa saling berbagi lebih banyak. Dan mohon maaf ini saya baca komen-komennya tapi belum bisa nyapa-nyapa ya. Sebentar deh, kayaknya bisa nih. Melambai. Untuk yang melambai, terima kasih. Next time saya umumkan di grup komunitas Sekolah Ibu di Telegram dan juga di Facebook kalau misalnya saya akan mengadakan live lagi, dan mudah-mudahan dengan kondisi yang lebih baik, dengan tema-tema yang lebih mendalam lagi untuk bisa dibahas, dan mudah-mudahan juga nanti bisa ada interaktifnya ya. Saya bisa banyak menjawab chat dari ibu-ibu di kemudian hari. Insya Allah ya, doakan ya ibu-ibu, mudah-mudahan nanti pertemuan kita selanjutnya bisa lebih baik lagi. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Silahkan diteruskan aktivitasnya yang sedang berjibaku dengan gosokan dengan cucian. Silahkan mumpung libur ya, anak-anak lagi tidak sedang belajar di rumah, dan mulai besok kita belajar lagi di rumah. Oh ya, kalau nggak salah menurut informasi belajar di rumah itu diperpanjang sampai 5 April ya. Masya Allah, mudah-mudahan bukan jadi sesuatu yang memberatkan, tapi mudah-mudahan diperpanjangnya pertemuan kita dengan anak-anak, diperpanjangnya masa bertemu kita, menemani anak-anak belajar, itu berarti kesempatan kita untuk semakin lebih mengenal anak-anak. Jadi semangat ya ibu-ibu, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, dan semoga kita semua bisa selamat melalui wabah ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.